Selamat malam hadirin semua, selamat datang di acara pembukaan Festival Kris Kamardikan 2012 di Museum Nasional. Perkenalkan, nama saya Yeni Yusra. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tony Yunus yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi Master of Ceremony pada malam hari ini. Dan tentu saja sebagai penggagas acara Festival Kamardikan 2012. Kepada para tamu undangan yang hadir, terima kasih atas partisipasi Anda semua. Dan kami berharap Anda menikmati rangkaian acara yang telah disusun oleh panitia malam ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memberikan sedikit latar belakang digelarnya tujuan acara pada malam hari ini, yaitu sebagai langkah pelestarian berlangsungnya kembali pembuatan keris agar tidak mengalami kepunahan dengan mengadakan Festival Keris Kamardikan dengan pemberian anugerah Hadiwijoyo untuk memotivasi seniman keris untuk berkarya. Selain acara pokok anugerah Hadiwijoyo tersebut, ada peluncuran buku berjudul Tafsir Keris dan pameran yang berlangsung tanggal 24 hingga 31 Oktober 2012 dari hari ke hari, diisi acara seminar oleh kalangan pendidikan maupun kalangan ahli perkerisan. Diadakan pula ajang seperti bazar dengan memakai istilah Keris Mart untuk membuka pasar agar para pedagang keris dan pedagang aksesori keris dari daerah dapat bertemu dengan konsumennya. Baiklah, segera kita buka acara ini. Sebelumnya izinkan saya untuk mengundang ke atas panggung Ketua Panitia Festival Keris Kamardikan 2012, Bapak Tony Yunus. Kepada Bapak Tony kami persilakan untuk ke panggung dan mari kita berikan tepuk tangan kepada Bapak. Kemudian Pak Sekda dari UNESCO, kemudian Ibu Sari, kemudian Pak Bambang Mitropa juga, Pak Bunda sebagai pengarah acara ini. Pak Bunda sempat hadir di rumah Pak Purwayudha dan Pak Purwayudha memberikan dukungan yang baik untuk festival ini. Sekarang Pak Purwayudha datang kembali untuk menghadiri acara ini. Terima kasih kepada Pak Tony Yunus. For our next guest, I would like to ask the Deputy Director, Regional Science Bureau for Asia and the Pacific, UNESCO, Professor Dr. Shahbaz Khan, to come to the stage for his speech. This year, the National Multipurpose Director of NOCAN from Papua has been nominated and will be examined for inscription on the intangible cultural heritage in need of urgent safeguarding. During the fourth term, para hadirin semua, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ibu Sari Priyono. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Sari. Ibu Sari adalah istri dari Bapak R. Priyono yang mewakili Bapak karena masih ada tugas ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah dapat menggantikan, silahkan kata sambutannya. Para kreator termasuk kreator seni, terutama kreator seni atau seniman pembuatan keris, adalah bagian dari penciptaan yang maha besar dan maha indah, bahwa Dia yang maha kuasa akan selalu hadir di antara kita semua melalui keindahan-keindahan yang dirupa oleh seniman-seniman
adalah bukti tidak hanya alam semesta dan manusia yang berevolusi menuju kepada kesempurnaan sesuai dengan kemajuan zaman. Ya, peluncuran buku Tafsir Kris karya Tony Yunus dan kawan-kawan. Tepuk tangan semuanya kepada tim penulis buku serta tamu-tamu yang berhak mendapatkan peluncuran buku pertama dari Tafsir Kris karya Bapak Tony Yunus serta kawan-kawan. Bapak Wibowo Basuki. Kami persilakan. Kemudian Pak Profesor siapa silakan. Masih ada? Ya, ini dia peluncuran buku tafsir dan disampaikan kepada tokoh-tokoh penting yang sudah hadir pada malam hari ini. Baik, setelah acara foto bersama selesai, kita akan bersama-sama melihat pemutaran film ini. Sebelumnya kami persilakan duduk kembali, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, karena kita akan segera bersiap-siap untuk melihat pemutaran film Interpretation of Kris karya sutradara Tony Yunus. Ana kidung rumaksa ing wengi tegah ayu luput ing lara. Wilahing Toto Winanci awing namastu namasidam. Ong wilahing prayogoniro sang bawono sariraku. Randu kepuh pangateku kidang kancil kortumaku. Raiku lemah paisan, mataku socaning manuk. Kupingku sang klempengan, cangkemku sang agung wong. Lambiku sang sarapati, utekku sang watu rejek. Ilatku sang lemah polah, janggutku sang watu sukong. Buluku sang lemah gedeg, selangku sang darmorojo, bauku sang lemah meraju, gegerku lemahin gigir sapi, cangkleanku lemahin lempit-lempitan, dadaku sang luko-luko, wetengku sang lemah mendak, susuku sang gunung kembar, pentilku sang asri kembar, wangkungku sang pacul bugel. Agnia temana tirta maring arda tan ono ngarah ing kami. Acara berikutnya masih pemutaran video, tapi kali ini adalah tentang anugerah. Kanjeng Gusti Panembahan Hadiwijoyo Maharsitama selain telah menulis dan menggubah tari sakral Bedoyo Ketawang, juga menulis buku berjudul
kagungan dalam buku gambar dapur Duwung saha waos. Buku yang kemudian dikenal berjudul Dapur. Sebuah buku yang pada zaman tersebut merupakan buku perintis yang cukup sempurna sebagai rujukan kaweruh keris sampai saat ini. Kanjeng Gusti Panembahan Hadiwijoyo juga turut memprakarsai dan menjadi Ketua Paguyuban Boworoso Tosan Aji di Solo pada 1959. Boworoso bermakna sarasehan, perbincangan dan diskusi yang mendalam tentang keris. Mendalami dalam arti topik perbincangan tidak berarti membatasi diri pada keindahan belaka, tetapi juga kepada zaman pembuatan atau tangguh, perlambang, serta daya gunanya. Saresehan pertama beliau pernah diselenggarakan pada tahun 1960 di Museum Radio Pustoko dengan menggelar pameran kecil. Saresehan berikutnya antara lain di Dalem Hadiwijoyo atau disebut Ngadijayan dan di Pusat Kesenian Jawa Tengah di lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta. Sebagai salah satu pencinta dan penghayat keris, Tony Yunus beserta tokoh-tokoh keris antara lain Haryono Haryoguritno, beberapa teman lain di antaranya Guntur Setianto, Suteja Neka, Bunce Harbunangin, Sugeng Prasetya, dan banyak lagi yang dijumpai, semua sependapat bahwa perlu mengangkat nama seorang tokoh. Selain untuk menghormati pengabdiannya, penokohannya juga perlu untuk menyatukan diri kita sebagai masyarakat keris yang sama-sama berkeinginan untuk menjaga keris sebagai warisan budaya bangsa. Maka sampailah pada sebuah kesepakatan mengangkat nama Kanjeng Gusti Panembahan Hadiwijoyo yang merupakan tokoh keris Indonesia. Hasil perbincangan dan rembugan dengan para teman-teman keris itu, selanjutnya Tony Yunus bersama Bunce Harbunangin mengungkapkan kepada Wakil Menteri Kebudayaan, Profesor Windu Nuryanti, dan dengan segera beliau memahami pentingnya apresiasi terhadap keris berupa Festival Keris Kamardikan ini, dan menyambut baik sebagai salah satu upaya pelestarian oleh pemerintah maupun masyarakat. Bersyukur persetujuan pun kami dapatkan dari pihak keluarga, Raden Priyono yang berperan besar dalam memberikan dukungannya. Anugerah Hadiwijoyo ini kami dedikasikan sebagai apresiasi terhadap karya keris Kamardikan. Anugerah Hadiwijoyo pada Festival Keris Nasional sepenuhnya didukung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Festival ini akan menjadi sebuah kegiatan rutin di tahun-tahun mendatang dan menjadi salah satu program unggulan dalam menjaga keris sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Salam budaya.
sebagai inskripsi sosial dalam perjalanannya, keris itu tidak pernah berhenti sekadar dari segi utilitasnya saja sebagai senjata tikam. Tapi keris itu akhirnya menjadi satu produk budaya yang bukan hanya pelik tapi canggih. Karena di sana ada penaklukan teknologis dan perwujudan secara estetis juga. Kalau 10 tahun yang lalu kita melihat keris itu adalah lebih banyak keris mutrani atau mengkopi dari puncak-puncaknya, gitu, dari puncak-puncak kejayaan masa lalu. Pada festival ini kita melihat betul-betul keris itu mengandaikan satu eksplorasi yang baru dan sangat canggih. Gitu. Penekanan kami itu lebih pada persoalan-persoalan seperti itu. Jadi bagaimana keris itu mempunyai originalitas dalam gagasan gitu, mempunyai imajinasi yang baru gitu. Dalam seperti halnya dalam keris, bangsa kita ini tidak terlalu lama terlelap dalam tidur siangnya. Kita sekarang sudah mulai bangun, sudah mulai bangkit. Ibu Wakil Menteri Sarmati, kemudian yang terhormat Bapak dari UNESCO, PBB, kemudian kepada para sesepuh seluruhnya, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Pertama, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Malam ini barangkali saya terlalu berlebih, barangkali kalau kami mendapat penghargaan rasanya terlalu tinggi, tetapi ini adalah merupakan bagian semangat untuk kita terus melakukan upaya-upaya untuk melestarikan budaya nasional ini. Jalak Sang Amurwa Bumi, Empu Ki Tanjung Pusponagoro, koleksi Raden Prasena Adisoto Malang. Anugerah Adiwijaya Prayogo II jatuh pada keris Kanjeng Kyai Nogo Waisoto, empunya Saiful Bahari, pandainya Mbah Mesti, koleksi Wisnu Wardana Cakrabuana Keris Balikpapan. Anugerah Adiwijaya Prayogo III, keris bergelar Kisah Guno, keris Bali Tantri Kamandaka Kamarogan. Empu Abdul Habib, kolaborasi antara Farid dan Herman, perajin pendok karya Imade Pada dari Taro Bali, koleksi Dr. Kardi Suteja, Museum Seni Neka Gianyar Bali. Kasihnya kepada keris selama ini. Selamat kepada Bapak Mahendra. Ya, ini dia adalah pemenang dari sangat bangga sekali atas terselenggaranya event yang sangat luar biasa ini. Tidak saja dari makna bagi kebudayaan sebagai satu momentum penanda kebangkitan keris di masa depan. Dan mudah-mudahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan bisa mengawal kehidupan dan perkembangan keris ini melalui berbagai festival dan anugerah-anugerah lainnya. Saya kira itu Ibu dan Bapak sekalian, atas izin para hadirin yang saya muliakan, maka Festival Keris Kamardikan dan Anugerah Adiwijaya malam ini secara resmi dinyatakan dibuka.
Dengan burung juga, burung. Nah, kemudian ini memang ada motif kinatah yang kreasi baru sekarang. Saya mengambil dari kayu-kayu Mojopahit, kembang-kembang Mojopahit itu. Jadi beda dengan kinatah-kinatah keris yang ada. Itu kalau apa namanya ketipisan itu loh Pak, ketipisan itu membuatnya semakin sulit ya? Semakin tipis sebetulnya enggak juga, sama juga gitu. Perhatikan tantingan ya, enteng atau beratnya itu dari volume besi Bu. Volume besi. Ya, makanya kalau dulu kan orang-orang pemalsu keris itu selalu tebel-tebel gitu ya. Karena dia tidak memperhatikan tantingan. Karena kalau orang Jawa, orang Solo itu pasti dirasake. Orang Solo Jogja itu ngerasake. Wah, ini kurang enak gitu. Terus ditipiskan. Nah, itu namanya tantingan. Ini ada pakai olah rasa ya. Ya, olah rasa. Ini ada bentuk singa Yehuda, ini ya setengah Eropa lah. Ya, Eropa. Karena dokter Tumbelaka ini satu inovasi juga dan pamornya sangat lembut sekali. Pamornya lipetannya banyak sekali. Walaupun dia tidak pakai emas, tapi dia bisa menang. Ya. Ini juara pertamanya. Juara pertamanya justru mengambil satu tema relief candi dan memang betul pengerjaannya juga rapi sekali ya, bagus sehingga juri memilih, hampir aklamasi juri memilihnya ini karena warangkannya juga bagus, kerisnya juga bagus, relief walaupun kerisnya tanpa pamor ya, tapi dia Pak Neka ini adalah window untuk jendela dunia nih. Ya betul museumnya ini makanya perlu ini kita apresiasi. Figur dewa tersebut mengenakan keris di pinggang. Budaya keris juga dijumpai pada seni wayang beber. Dalam lapangan wayang populer saya katakan kalau di negara barat biasa kita mengatakan say it with flowers, maka kenapa kita tidak mengatakan say it with keris, sehingga keris bisa dipakai juga untuk hadiah-hadiah ulang tahun, untuk penghargaan, ya, membawakan oleh-oleh dan sebagainya, sehingga kalau itu terjadi maka pengrajin keris ini seniman keris akan meningkat besar. Itu yang kita itu salah satu kewajiban yang harus kita lakukan manakala satu mata budaya kita telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa ini akan terjadi lintas generasi, yang artinya adalah pendidikan merupakan satu area yang strategis sekali untuk transformasikan itu, sehingga keris masuk ke pendidikan, ini saya kira sudah selayaknya untuk seperti itu. Tanpa kita seperti itu, tanpa tafsir individu seperti itu, keris tidak akan sampai hari ini. Tapi ternyata keris masih eksis karena cerita mereka yang kemudian mempertahankan keris sampai pada hari ini. Kalau seseorang bertanya kenapa berkaitan dengan
filsafat mistika sebetulnya. Ketika lo di dalam keris itu akan berkaitan dengan mistika filosofi manusianya. Nah, di sini menjadi menarik karena ada perlakuan unik dari manusia terhadap keris. Keris bukan lagi, keris punya makna macam-macam. Nah, itu menarik terkait dengan indera, penginderaan. Tetapi ada orang yang melihat tidak dengan indera. Itu juga persepsi, Pak. Meta persepsi namanya kalau dalam bahasa ilmiahnya. Jadi itu meta persepsi dan itu subjektif. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa persepsi itu subjektif dan sah. Oleh karena itu, menurut saya buku ini menjadi menarik karena ini menjadi pintu untuk mempelajari kebatinan dunia orang Jawa seperti yang saya katakan. Itu semua ada sesuatu jadi yang menentukan angle dari mana kita akan memilih. Nah, di dalam psikologi tidak ada persepsi yang salah. Keris boleh saja dianggap sebagai senjata. Saya berikan ini keris kepada seorang yang non Jawa, dia bilang, wah ini sebuah senjata yang begitu indah, tapi sekaligus mematikan karena luruh dan sebagainya. Terus sampai dia tanya sama saya, barangkali orang Jawa itu begitu luhur begini, sehingga untuk membunuh musuh saja disediakan senjata yang luar biasa ini. Saya tidak suka teknik dan mistik dan sebagainya. Oke, nggak apa-apa. Ada yang mengatakan keris itu, ini biasa para ilmuwan, medium untuk simbolisme, filosofi. Lu itu keris, terus kemarin Pak Agung bilang buat keris. Seperti orang Jepang itu dengan katana mereka. Jadi itu keris untuk mengukuhkan identitas dan identitas itu penting buat kita. Kalau kita tidak punya, ini juga persepsi, Pak, bahwa keris itu dapat membawa lagi betul meneliti filsafat untuk menjabarkan keris secara dari sisi pandang semiologi, simbol-simbol. Kemudian juga banyak kidung-kidung. Nah, ini juga nanti hari kedua nanti ada diskusi mengenai kidung-kidung yang ditemukan menyangkut perkerisan, yaitu Pak Mas Adi Deswijaya. Jadi ternyata kidung atau mocopat itu sangat banyak sekali berhubungan dengan keris. Artinya dalam buku ini saya kaitkan juga keris dengan kidung-kidung yang ada. Ini merupakan satu pendalaman yang perlu dikaji oleh orang-orang ahli filsafat lagi, yaitu mengenai hermeneutika ya. Sebetulnya kepercayaan-kepercayaan yang ada pada keris itu ada kaitannya dengan kepercayaan-kepercayaan Jawa. Garet yang sekitar 10 tahun, 11 tahun ada di Solo, dia mengendus itu, tetapi dia tidak mengerti, tidak mendalami, tidak menemukan apa itu kepercayaan Jawa yang sebetulnya. Nah, dari perjalanan ini saya kemudian menemukan salah satu keilmuan Jawa yang disebut adalah Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu. Ternyata kepercayaan itu sangat meresap terus. Perjalanannya terpecah jadi sepalan-sepalan. Saya kira pendapat saya begini, Pak. Tema kita itu kan kebangkitan kembali kejayaan keris Indonesia. Nah, kejayaan keris Indonesia itu harus kita pahami atau kita akui, harus kita akui bahwa jayanya keris itu zaman dulu adalah jaya dalam dua wujud, baik tangible maupun intangible. Jadi kalau kita mau mengangkat kejayaan kembali, menurut saya itu harus dua-duanya. Kalau hanya angkat satu, tangible-nya, eksoterinya, keindahannya, estetika saja, ya menurut akan jalan akan menjadi lebih sulit. Oke, ini ada spesial permintaan dari penulis buku memilih salah satu audiens untuk diberi kenang-kenangan. Saya persilakan kepada Pak Dadang untuk maju ke depan.